Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas dua negara yang sama-sama ditakuti di Timur Tengah, tetapi membangun kekuatan militernya dengan cara yang sangat berbeda. Israel adalah negara kecil dengan teknologi tempur yang sangat modern, sementara Iran adalah negara besar dengan pasukan luas, rudal, drone, dan tekanan militer yang berlapis. Di atas kertas, ranking keduanya hanya terpaut satu tingkat. Tapi benarkah kekuatan mereka benar-benar setara? Atau justru perbedaan cara berperang inilah yang membuat persaingan Israel dan Iran jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kita akan bongkar bagaimana dua kekuatan besar ini sebenarnya dibentuk dan kenapa benturan di antara mereka bisa menjadi ancaman besar bagi seluruh kawasan. Pada 20 Januari 2026, Global Firepower menempatkan Israel di peringkat 15 dunia, sementara Iran berada tepat di bawahnya di peringkat 16. Sekilas, jaraknya terlihat sangat tipis. Banyak orang langsung membayangkan dua negara ini punya bentuk kekuatan yang hampir sama. Padahal, saat lapis demi lapisnya dibuka, yang muncul justru dua cara membangun militer yang sangat berbeda. Israel dibentuk sebagai negara kecil yang harus selalu siap memukul cepat. Iran dibentuk sebagai negara besar yang siap bertahan lama, menyerap tekanan, lalu membalas dengan daya jangkau luas. Dari sinilah perbandingan ini mulai terasa menarik, karena angka ranking ternyata tidak otomatis menjelaskan karakter perang mereka. Perbedaan paling mendasar langsung terlihat dari wilayah. Israel hanya memiliki luas sekitar 21.937 km persegi. Iran memiliki wilayah sekitar 1.648.195 km persegi. Selisih ini bukan sekedar soal peta. Dalam hitungan militer, luas wilayah berarti ruang bernapas saat perang pecah. Negara yang luas punya kesempatan menyebar pangkalan, menempatkan gudang, memindahkan logistik, dan menyembunyikan fasilitas penting lebih jauh dari garis serang. Negara yang sempit hidup dengan resiko berbeda. Jika serangan berhasil menembus pertahanan, jarak ke kota besar, bandara, pusat komando, dan kawasan industri bisa terasa sangat dekat. Karena itulah Israel tidak punya banyak ruang untuk membuat kesalahan. Dari jumlah penduduk, kontrasnya juga sangat tajam. Israel memiliki sekitar 9,4 juta jiwa. Iran berada di kisaran 88,3 juta jiwa. Artinya, Iran punya cadangan manusia jauh lebih besar untuk menopang perang yang panjang. Saat konflik berlangsung singkat, kecepatan dan kualitas bisa menjadi penentu, tetapi saat konflik melebar dan memakan waktu lama, ukuran populasi mulai berubah menjadi faktor yang sangat penting. Bukan hanya untuk merekrut prajurit, melainkan juga untuk menjaga industri, logistik, perawatan, dan kemampuan negara tetap berfungsi di tengah tekanan. Masuk ke manpower, perbedaannya makin jelas. Pada data 2026, Iran memiliki sekitar 610.000 personil aktif. Israel memiliki sekitar 169.500 personil aktif. Namun Israel punya ciri yang tidak bisa dibaca hanya dari angka pasukan aktif. Cadangannya mencapai sekitar 465.000 personil, lebih besar daripada cadangan Iran yang diperkirakan sekitar 350.000. Disinilah watak militer Israel terlihat. Negara ini tidak mengandalkan pasukan aktif raksasa setiap hari. Israel mengandalkan wajib militer, latihan cadangan, mobilisasi cepat, dan kesiapan tinggi ketika ancaman muncul mendadak. Iran memilih jalan yang berbeda. Selain tentara reguler, Iran juga memiliki garda revolusi, pasukan paramiliter, dan jaringan sekutu regional yang memperluas daya tekan militernya. Pada 2 Juni 2026, Center for Strategic and International Studies kembali menyoroti bagaimana Iran membangun pengaruh lewat rudal, drone, dan dukungan kepada kelompok sekutu di kawasan. Itu berarti kekuatan Iran tidak berdiri hanya di dalam negerinya sendiri. Fondasi militernya menyebar ke banyak arah. Dari titik ini, perbandingan Israel dan Iran tidak lagi terasa seperti duel angka. Yang mulai terlihat adalah benturan antara dua arsitektur perang yang sama berbahayanya, tetapi lahir dari kebutuhan strategis yang tidak sama. Kalau fondasi militernya sudah berbeda sejak awal, maka bentuk pukulannya juga tidak mungkin sama. Pada 2026,
Perbedaan itu paling jelas terlihat saat kekuatan udara mulai dibandingkan. Israel memiliki sekitar 597 pesawat militer, termasuk sekitar 239 pesawat tempur. Iran memiliki sekitar 551 pesawat militer, termasuk sekitar 188 pesawat tempur. Selisih angkanya tidak terasa terlalu jauh, tetapi begitu kualitasnya dibongkar, jurangnya mulai terlihat. Israel mengoperasikan pesawat tempur modern seperti F-35, F-15, dan F-16. Iran masih mengandalkan campuran pesawat dari generasi lama, yang sebagian besar lahir dari era berbeda dan menghadapi tantangan modernisasi yang panjang. Arah penguatan Israel juga sangat jelas. Pada 3 Mei 2026, pemerintah Israel menyetujui pembelian skuadron baru F-35 dan F-15 varian baru untuk memperkuat keunggulan udaranya. Ini memberi pesan bahwa Israel tidak hanya ingin unggul hari ini, tetapi juga menjaga jarak kualitas untuk tahun-tahun berikutnya. Kekuatan udara Israel bukan cuma soal terbang dan menembak. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah sambungan rapat antara radar, intelijen, drone, amunisi presisi, komando cepat, dan kemampuan menghantam sasaran penting dari jarak jauh. Saat mesin seperti ini bekerja, serangan bisa terasa singkat, bersih, dan langsung mengenai titik yang paling sensitif. Iran tidak membalas ketertinggalan kualitas udara itu dengan cara yang sama. Iran memilih menumpuk ancaman dari darat. Data 2026 menunjukkan Iran memiliki sekitar 2.675 tank, jauh di atas Israel yang berada di kisaran 1.300 tank. Iran juga lebih berat dalam kendaraan lapis baja, artileri tarik, artileri gerak sendiri, dan peluncur roket bergerak. Angka paling mencolok terlihat pada peluncur roket bergerak. Iran memiliki sekitar 1.550 unit, sementara Israel sekitar 228 unit. Dari sini terlihat bahwa Iran membangun kemampuan menekan lawan dengan volume tembakan yang jauh lebih besar. Meski begitu, angka besar tidak otomatis memberi keunggulan mutlak di medan tempur modern. Israel memiliki tank Merkava, pasukan lapis baja yang terlatih, dan kemampuan menyatukan gerakan darat dengan perlindungan udara secara sangat cepat. Jadi satu pihak berbicara lewat jumlah, sementara pihak lain berbicara lewat koordinasi. Itulah sebabnya perang modern tidak selalu dimenangkan oleh yang paling banyak membawa kendaraan, tetapi oleh yang paling cepat mengubah informasi menjadi serangan yang tepat. Di laut, peta ancamannya kembali berubah. Iran memiliki sekitar 109 aset armada laut, sedangkan Israel sekitar 82. Iran juga disebut memiliki sekitar 25 kapal selam, sementara Israel sekitar 6. Namun fungsi keduanya tidak sama. Israel lebih fokus menjaga laut dekatnya dan memelihara kemampuan bawah laut yang strategis. Iran justru membangun ancaman lewat Teluk Persia dan Selat Hormuz. Pada 24 April 2026, Reuters menggambarkan kekuatan laut Iran sebagai ancaman berlapis yang terdiri dari kapal cepat, ranjau laut, drone laut, dan rudal anti kapal. Di titik inilah karakter tempur Iran terasa sangat khas. Iran tidak harus tampil dengan kapal perang raksasa. Cukup dengan alat yang lebih kecil, lebih murah, dan bergerak cepat, Iran sudah bisa membuat jalur energi dunia berada dalam bayang-bayang tekanan. Dan ancaman seperti itu justru lebih sulit diprediksi saat situasi kawasan sedang memanas. Pertanyaan paling menarik dari perbandingan ini bukan siapa yang terlihat lebih garang di atas kertas, melainkan siapa yang lebih berbahaya saat perang benar-benar pecah. Jawabannya tidak bisa dipukul rata. Semua tergantung bentuk konflik yang terjadi, berapa lama perang berlangsung, dari mana serangan datang, dan siapa yang lebih dulu memaksakan ritme. Pada titik inilah, Israel dan Iran tampak seperti dua model ancaman yang sama kuat, tetapi bekerja dengan cara yang bertolak belakang. Israel berbahaya saat konflik menuntut kecepatan, akurasi, dan keputusan yang sangat singkat. Iran berbahaya saat konflik berubah menjadi tekanan panjang yang memaksa lawan terus bertahan tanpa jeda. Kalau perang berlangsung singkat dan dibuka lewat serangan presisi jarak jauh, Israel terlihat lebih unggul. Pada data 2026, anggaran pertahanan Israel berada di kisaran 34,6 miliar dolar. Iran berada di kisaran 9,23 miliar dolar. Selisih ini sangat besar. Uang sebesar itu memberi Israel ruang belanja yang jauh lebih kuat untuk radar, pencegat, amunisi presisi, pesawat modern, pengintaian, perlindungan siber, dan komando tempur yang lebih rapat.
Karena itu, saat perang harus diputuskan dengan pukulan cepat ke sasaran penting, Israel memiliki alat yang lebih cocok untuk menjalankan operasi seperti itu. Tetapi, keunggulan itu tidak berdiri sendirian. Israel hidup dengan ancaman yang datang cepat, sehingga ia membangun pertahanan berlapis untuk menahan serangan dari berbagai jarak. Pada 14 April 2024, Reuters menjelaskan bagaimana Israel mengandalkan Iron Dome untuk ancaman jarak dekat, David Sling untuk lapisan menengah, dan Arrow untuk rudal balistik jarak jauh. Sistem seperti ini membuat Israel tampak sangat siap menghadapi hujan proyektil. Namun, kesiapan itu juga punya sisi rapuh. Pertahanan canggih membutuhkan biaya besar, stok pencegat yang harus terus dijaga, serta reaksi yang nyaris tanpa terlambat. Satu celah kecil saja bisa terasa besar karena wilayah Israel tidak memberi banyak ruang untuk menyerap kesalahan. Iran membaca titik lemah itu dengan caranya sendiri. Iran tidak selalu harus mencari duel satu lawan satu di udara. Iran justru lebih berbahaya ketika konflik berubah menjadi adu daya tahan. Pada 2 Juni 2026, Center for Strategic and International Studies kembali menegaskan bahwa Iran memiliki gudang rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Dengan kekuatan seperti itu, Iran bisa menciptakan tekanan dari jauh, dalam jumlah besar, dan dari arah yang tidak selalu sama. Serangan pada 13 April 2024 sudah memperlihatkan logika itu. Lalu pada 8 Juni 2026, pola saling serang kembali muncul, ketika Iran dan Israel masuk ke eskalasi baru yang memperlihatkan bahwa duel mereka makin bergerak ke arah perang jarak jauh. Dalam situasi seperti itu, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang lebih dulu menyerang, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga tempo, mempertahankan cadangan, melindungi titik vital, dan membuat lawan merasa setiap malam berikutnya bisa lebih buruk daripada malam sebelumnya bagi negaranya. Disinilah perbandingan ini terasa paling tajam. Israel lebih berbahaya sebagai bilah yang mencari titik vital lawan dalam waktu singkat. Iran lebih berbahaya sebagai gelombang yang memaksa lawan terus siaga, terus menembak, terus menghitung, dan terus menanggung tekanan. Satu pihak unggul dalam memotong, satu pihak unggul dalam mengikis. Dan selama dua cara perang ini terus saling berhadapan, setiap benturan di antara mereka akan selalu terasa seperti alarm besar bagi seluruh kawasan. Itulah sebabnya perbandingan militer Israel dan Iran selalu menarik untuk dibahas. Di balik angka yang terlihat berdekatan, ternyata tersimpan dua cara perang yang sama sekali berbeda. Satu dibangun untuk memukul cepat dan presisi. Satu lagi dibangun untuk menekan lama, berlapis, dan melelahkan. Dan selama dua kekuatan ini terus saling menguji, Timur Tengah akan selalu berada di tepi ketegangan yang sulit ditebak arahnya. Terima kasih sudah menyimak di channel Kasih Fakta. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.